Selamat jumpa lagi dengan saya, tukang gambar. Saat ini saya akan memberikan beberapa tips untuk membuat gambar perspektif, namun dengan satu titik hilang ya. Di video sebelumnya saya sudah memberikan panduan tips untuk membuat sketsa gambar dengan dua titik hilang. Nah, kesempatan ini akan saya berikan teknik yang satu titik hilang. Sebenarnya apa sih bedanya antara dua titik hilang dan satu titik hilang? Ya, kalau dua titik hilang biasanya digunakan untuk ruang dalam atau interior, sedangkan kalau dua titik hilang biasanya dipakai untuk menggambarkan perspektif yang eksterior atau ruang bangunan dari luar ya. Jadi gambar dari luar. Sedangkan kalau satu titik hilang digunakan biasanya untuk ruang dalam untuk menggambarkan interior. Nah, ini nanti akan Anda bisa lihat perbedaannya dengan video saya sebelumnya. Kita mulai saja. Saya menggunakan dua pensil ini. Pensil ini ada pensil 5B dan pensil 2B. Nah, untuk biasanya untuk mengawali kita gunakan pensil 2B, nanti untuk menebalkan atau menegaskan kita menggunakan pensil 5B. Penting untuk mengawali gambar ini adalah membuat garis horizon seperti pada waktu kita menggambar dengan dua titik hilang. Karena garis horizon ini saya akan buatkan garis horizon ini. Garis horizon ini akan menjadi patokan ya. Saya gunakan seadanya saja. Penting bisa membuat garis. Nah, ini kita sudah dapat garis satu garis horizon. Ini mungkin silau ya, atau tidak tegas ya. Nah, mungkin saya buat pakai tinta saja biar lebih kelihatan, atau pakai ini pakai ballpoint biar lebih kelihatan. Nah, ini kalau ini kita bisa melihat dengan jelas. Kita tentukan pertama adalah titik hilangnya, umpamanya di sini ada titik hilang. Oh, saya hampir lupa, supaya gambarnya tidak terbalik. Ini belum saya balik ya. Nah, oh, ini sudah terbalik ini. Ya. Nah, jadi ini ada titik hilang yang sudah saya buat tadi. Kemudian saya akan membuat garis-garis yang lainnya. Namanya ini saya buatkan, saya butuh bantuan penggaris ini yang pokoknya bisa menggaris. Kemudian bebas saja, tidak masalah, karena nanti bisa diganti ya. Anda boleh menentukan garis ini. Tadi Anda membuat garis ini, kemudian garisnya kurang besar pamannya. Nah, banyak garis-garis yang bisa Anda buat, dan nanti untuk membantu
membuat perspektif ruangnya. Nah, prinsipnya garis-garis ini sebenarnya membantu. Nah, kalau masih kurang landai pamannya, ya Anda boleh buatkan lagi. Karena penempatan garis ini sangat tergantung dari dari objek yang akan Anda kerjakan ya, akan Anda buat. Nah, ini mungkin lebih jelas ya, bisa terlihat ya. Nah, dari ini adalah garis-garis perspektif ya, yang berujung pada titik hilang. Nah, bidang yang paling jauh bisa kita buat dulu, umpamanya ini. Ini saya buatkan ya, kalau salah jangan dihapus, tidak perlu dihapus, beli saja langsung. Ya, Anda ulang kayak benar. Jadi garisnya kalau salah tidak usah dihapus, tinggal diulang saja supaya benar, nanti kita selesaikan ya, makanya ini perlunya membuat perbedaan pensil ya, pensil yang dipakai biasanya. Nah, ini bidang yang di sana sudah muncul, yang paling jauh pamannya. Kalau kurang jauh berarti Anda harus membuat bidang yang lebih jauh lagi, berarti kelihatan lebih kecil begini ya. Nah, ini bisa seperti ini. Yang penting dalam kerangka garis perspektif yang sama. Nah, itu jauh lagi ya. Semakin ke sana semakin kecil, berarti semakin posisinya semakin jauh. Nah, dari sini Anda bisa membuat, diteruskan, ini menjadi ruang, ini juga menjadi ruang samping, namanya ini di sini ya. Terus di sini saya membuat bidang sampai batasnya di sini. Batasnya di sini. Buatkan. Nah, ini sudah terlihat satu bidang yang ada di samping kiri saya ya, bertemu dengan bidang ini ya, bertemu dengan bidang. Nah, setelah untuk menggambar ini interior, usahakan satu persatu secara secara berkaitan ya, menggambarnya secara sekuensial. Jadi kayak seperti ini, setelah gambar bidang ABCD, umpamanya ini ABCD ya, ini saya membuat bidang yang bagian sini. Kalau kurang panjang, kelihatannya kurang besar karena dilihat dari ini, Anda membuat seperti ini, ternyata lantainya harusnya seperti ini, lihat seperti ini ya. Nah, kalau kurang besar dipanjangin aja dulu, panjangin lagi, terus kita buat garis lagi. Nah, Anda buat garis lagi, dipertegas lagi. Nah, ini jadinya bidangnya jauh lebih panjang, kelihatan lebih luas. Kalau sudah dapat batasnya di sini, Anda boleh membuat batasnya. Kalau batasnya di sini ya, kalau di sini ada dinding lagi, ada dinding. Anda tinggal membuat garis horizontal, kemudian bidangnya sampai di mana kita taruh. Nah, kita batasi ini umpamanya. Dan kalau di sini di batas ini ada dinding yang mengarah ke sini, yang ini berarti kita tarik garis dari sini ya, tarik garis dari sini, ini juga tarik garis dari sini. Nah, ini tinggal coba kita tebalkan biar ketahuan. Nah,
tinggal masukkan dindingnya. Nah, dindingnya dibuat, dan karena ini sama di sini, bertemu di sini, nah tinggal buat garis. Nah, Anda buat garis, kita beli banyak garis yang berseliweran di sini, yang coincident, berpotongan, tapi tidak masalah. Yang penting ini sambil melatih proyeksi 3 dimensi Anda dalam persepsi Anda supaya lebih baik dan lebih peka. Ya. Nanti jika di sana ada diteruskan dan di sini ada bidang, Anda tinggal tarik aja. Nanti berantai ya, membuatnya berantai dari bidang ini, kemudian bidang samping, kemudian bidang ini lanjutan, dan kalau di sana ada batasnya, ya tinggal kita buatin berantai terus ya. Misalkan kalau menggambar perspektif dengan berantai, dengan teknik yang berantai, supaya ini ada dinding yang harus kita kerjakan di sana, bisa kita lihat ya. Nah, ini bisa lebih terlihat ya. Nah, dari gambar ini kita sudah dapat kerangka 3 dimensinya dari ruang tersebut. Kita tinggal menyesuaikan, karena ruangnya sudah jadi, maka Anda tinggal menegaskan atau menggambarkan secara lebih detail tentang ruang dalam ini. Makanya ini yang paling sana saya beli ya. Nah, ini juga saya beli biar lebih tegas ya, biar lebih ketahuan posisinya. Nah, biar lebih ketahuan. Kalau sudah lebih tegas begini akan lebih memudahkan Anda untuk membuat atau mengarsir atau merender bagian-bagian mana yang berada di depan, bagian mana yang di belakang ya. Nah, ini garisnya lebih tegas. Anda bisa nikmati saja, nikmati caranya ini. Nah, ini kita sudah dapat kerangka ruangnya seperti ini. Kita tinggal masukkan komponen-komponen yang lainnya. Umpamanya di sini ada sen ya, ada pintu ya, pintu yang bisa dibuka untuk membuka pintu kupu-kupu gitu ya, atau pintu sliding. Kalau di sini ada kaca, nah, Anda tinggal masukkan saja dan membuat harus memenuhi garis ini tetap ya. Namanya di sini ada grid-grid atau garis-garis yang ini harus tetap memenuhi dari titik hilang. Jadi yang menuju ke titik hilang harus tetap mengacu pada titik hilang satu ini ya. Kalau yang lainnya horizontal ya. Nah, intinya pertemuan antara yang horizontal dan yang menuju titik hilang itu harus didahulukan, baru kemudian nanti ada yang lainnya. Nah, ini bisa kita kan. Setelah ini kita dapat, namanya di bagian sini kita mau membuat abot atau orang atau perabot yang untuk duduk, silakan. Jadi gambarkan melalui lantainya dulu biar lebih enak, baru kemudian ke atas ya.
Ini terasa banyak garis, tidak masalah, yang penting dapat ininya ya. Nah, ini kita coba biar lebih lebih tegas, sebenarnya harus di render ya, tapi sebaiknya Anda selesaikan dulu kerangka-kerangkanya ini supaya nanti lebih bisa cepat untuk diselesaikan. Umpamanya di sini ada perabot ya, silakan diisi dulu ya, diisi dulu, nanti baru yang lain. Kemudian di sini mungkin ada meja juga ya, memang agak tricky dan agak butuh kesabaran ya. Ini mungkin ada yang sedang duduk di sini yang kita selesaikan nanti. Nah, mungkin ada meja kecil, kemudian ada tanaman ya, biasanya untuk mengisi supaya tidak kosong dan kelihatan estetik. Mungkin di sini juga ada figura, di belakang sana juga ada figura yang lukisan, umpamanya ada lampu, dan di atas ini biasanya juga kalau plafonnya mempunyai susunan unik ya bisa digambarkan, atau ada lampu estetik yang harus taruh di sana. Mungkin di sini ya ada lampu tanam. Nah, barangkali di sini juga ada lukisan. Nah, ini Anda gambarkan dalam bentuk kasar dulu, nanti setelah dapatnya ini baru kita rendering. Kita coba pertegas sekarang dengan tone yang lebih ya. Saya sediakan peralatan ya yang berharga murah saja, tidak perlu mahal. Ini spidol ini bisa Anda dapatkan di toko-toko yang ada di sekitar Anda ya. Untuk mewarnai ini di bagian yang paling jauh biasanya jauh lebih gelap ya, jauh lebih gelap, dan supaya untuk mendapatkan fokus ya, kita pertegas dulu untuk ini ya, yang tapi hati-hati untuk merender yang paling belakang itu biasanya harus diperhatikan benda-benda yang ada di depannya biar tidak ketutup nantinya ya. Namanya ini saya buatkan ini lukisannya ya. Ini lukisan aksesoris saja yang saya random acak aja, yang penting yang dapat ininya ya, dapat image artisnya. Nah, untuk dinding saya akan kasih warna yang agak gelap ya, ini abu-abu. Tekan batasnya, awas di sini ada lampu yang saya buatkan, ada lampu gantung tadi, jadi harus
hati-hati, jangan sampai di render. Kalau terlanjur juga harus diselesaikan, harus ditimpa nanti ya kalau terlanjur. Umpamanya Anda terlanjur untuk merender atau mengarsir itu, ya Anda harus buat penyelesaiannya. Nah, kemudian juga atap, bukan atap, plafon ya, plafon. Coba ini, hati-hati ada lampu di sana. Plafonnya ada yang motif, ada yang tidak ya. Kalau motif berarti Anda harus selesaikan. Semakin ke depan berarti arsirnya jangan semakin padat, jangan disesuaikan saja. Yang padat adalah yang jauh, supaya bisa memberikan kesan tiga dimensi ya. Nah, ini lampunya mungkin saya ini saya berkesan lebih kelihatan ya. Bisa lebih kelihatan. Ini listnya bagian atas saya taruh. Nah, ada perabot yang harus Anda buat di sana. Ya, kurang gelap nih kayaknya perabotnya. Jadi coba saya gelapkan. Tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, Anda selesaikan dengan ballpoint juga boleh ya. Ini poin ini juga membuat untuk garis-garis yang kecil dan arsiran yang lebih merata juga bisa lebih enak kayaknya ya, lebih enak untuk membuat garis. Saya biasanya menggunakan ballpoint ini untuk oret-oret sketsa ini. Nah, bisa mempertegas ya, bisa mempertegas garis-garis yang harusnya muncul. Ini juga di sini ada almari yang harus digambarkan, ada aksesoris, mungkin di sini juga ada figura atau kaca ya, kaca. Ini ada meja untuk memberikan efek yang lebih jernih. Anda bisa gunakan banyak garis-garis yang disesuaikan ya. Namanya ini efek sketsa, ini efek kaca itu kadang-kadang dibutuhkan untuk garis-garis ke bawah ya. Coba orangnya saya pertegas. Ya. Nah, ada kursinya. Karena ini ada mejanya untuk tempat minuman, mungkin ya, kopi, yang disesuaikan dengan perspektifnya ya. Anda harus berlatih untuk membuat. Nah, biasanya ada bayang-bayang di bawah ini kalau lantainya, untuk memberi efek
kaca ya. Banyak garis-garis tidak masalah ya, Anda justru harus lebih memaksimalkan cara menggores Anda. Nah, ini yang efek kaca mungkin ya, Anda harus buat trik-triknya, mempelajari sifat-sifatnya, permukaannya. Ada baiknya di beberapa tempat juga ada ini ya, ada pembayangan. Nah, apa ini? Mungkin beberapa juga harus, mungkin kacanya juga ada yang agak gelap ya. Bagaimana menentukan mana yang gelap mana yang terang ya, ini memang harus Anda latih ya, dilatih. Boleh, enggak apa-apa, cara perlahan-lahan nanti ya. Jadi bisa lebih kelihatan. Ini sini saya arsir. Nah, kalau frame rangkanya kurang, Anda tebali lagi, Anda tambahi ya. Nah, yang penting ini bisa kelihatan jadi hidup ya, lebih hidup ketika kita arsir. Nah, coba ini kita masukkan. Kalau Anda butuh bantuan, ini tidak masalah ya. Ini juga bagus, bisa dipakai biar tidak capek juga. Ya biasanya kalau membuat kan capek ya, karena tegang terus ya buat arsiran itu. Kita bisa memodifikasi atau dengan triki seperti ini, menggunakan alat-alat di sekitar kita. Nah, ini untuk memberikan efek. Nah, kaca. Nah, Anda membuat ambient ini jadi lebih terang juga boleh ya. Jadi umpamanya ini saya buatkan karena tematiknya agak terang, jadi saya masukkan goresan-goresan dengan warna ada kuningnya ya. Nah, saya pengen warnanya ambiennya jadi kuning, jadi lebih terang. Nah, mungkin ada sedikit ada beberapa yang untuk biar ada biar ada warna-warni yang bisa ya. Nah, ini lampunya. Ya, ini yang bagian ini tidak saya arsir karena saya ingin memfokuskan pada area yang bisa terlihat di bagian ini ya, di bagian
fokusnya ini di sini nih. Nah, Anda bisa perhatikan ini sekarang, ini kita lebih bisa kita nikmati, efeknya disempurnakan. Yang penting kalau Anda ingin pertegas ini ya, boleh, jadi orangnya bisa lebih kelihatan karena ingin lebih ini umpamanya diarsir saja ya, arsir saja. Nah, bisa, boleh dengan teknik lain atau dengan outline juga bisa biasanya ya, dengan outline saja ya, secara outline saja lebih tebal biasanya gitu ya. Ya boleh ketebalan ya, yang tidak terlalu tebal juga boleh. Nah, prinsipnya ini sudah boleh Anda selesaikan. Selesaikan, dan semakin ke depan jangan terlalu padat ya, justru harus agak lebih tidak banyak render ya, banyak render. Nah, ini masih banyak teknik-teknik yang bisa kita lakukan, dan ini bisa sudah kita selesaikan. Baik, ini sketsa kita sudah selesai. Paling tidak Anda sudah bisa membuat interior dengan tips yang sudah saya berikan. Jangan lupa bahwa garis-garis ruang ini harus tetap muncul ya. Garis-garis ruang ini tetap harus Anda buat ya, karena ini akan memberikan orientasi posisi dari ruang ini. Garis-garis ini harus tetap ya. Baik, itu tips dan trik hari ini untuk membuat perspektif dengan satu titik hilang yang biasanya digunakan untuk interior. Tetap dalam channel ini, ikuti video-video lainnya yang akan saya berikan dengan contoh yang lebih baik dan lebih bagus. Selalu ikuti videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika diperlukan. See you.